Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di Razakar. Dan kali ini saya akan membahas lagi sebuah perusahaan yang kali ini bukan karena tutup, tapi karena ditinggal semua pendirinya. Perusahaan apa itu? Ya, Goto atau Gojek Tokopedia. Kita mulai dulu nih dari waktu tahun 2019. Awalnya Gojek itu ditinggalkan oleh Pak Nadiem Makarim pada saat beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era kedua pemerintahan Pak Jokowi. Lalu berdasarkan prospektus IPO Goto, Nadiem itu pernah punya 20,50% saham Gojek di awal pendirian. Tapi namanya sudah nggak ada atau nggak muncul lagi semenjak dilakukannya merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi Goto. Ada lagi Leontinus Alva Edison, founder Tokopedia, yang namanya juga hilang pada saat proses merger Goto. Ada satu lagi, Pak Setiawan Alwi, yang muncul saat merger. Merger Gotonya ada nih nama dia sebagai pemilik, tapi pada saat IPO Goto, nama beliau ini udah nggak ada lagi. Dan waktu Goto IPO itu tersisa 4 orang pemilik saham seri B. Jadi saham seri B ini 30 kali lipatnya hak untuk pemilik saham publik. Jadi 4 orang ini adalah William Tanuwijaya, Melisa Siska Juminto, Andre Sulistyo, dan Kevin Alwi. Melalui entitas PT Saham Anak Bangsa atau PT SAB, ini adalah PT-nya Gojek ya. Jadi mereka ini menguasai 6,08% saham, tapi hak suaranya itu mayoritas sekitar 58,26%. Jadi 4 orang ini itu adalah yang menentukan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan di Goto waktu itu. Nah, setelah Goto itu akhirnya nggak menerbitkan saham seri B lagi, yang artinya udah semua disamaratakan, akhirnya kepemilikan dipindah ke Patrick Waluyo yang sekarang menjadi CEO Goto. Tanggal 11 Juni nanti, Goto akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS atau Corporate Action lah. Nah, dan di sana ini akan dibahas beberapa timeline yang terjadi selama tahun 2023. Maret 2023, Pak Patrick Waluyo dan Pak Agus Martowardoyo bergabung sebagai komisaris Goto. Lalu pada saat akhir kuartal 2 2023, Pak Patrick Waluyo diangkat sebagai Direktur Utama Goto. Lalu sepanjang 2023 itu karena sudah IPO, akhirnya Goto banyak jual beli saham yang dilakukan oleh manajemen Goto itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu ya sangat fluktuatif, termasuk fluktuatif sahamnya, cuman secara kapitalisasi pasarnya tuh gede banget ini Goto tuh. Jadi emang bisa dibilang saham kategori sektor teknologi yang paling besar lah kapitalisasi pasarnya. Lalu pada Desember 2023, akuisisi saham Tokopedia dilakukan oleh TikTok, yang sekarang komposisinya itu lebih dominan dipegang oleh ByteDance selaku pemilik TikTok. Nah, uniknya di kuartal pertama 2024, keuangan Goto itu malah tumbuh setelah diakuisisi sama TikTok, karena memang membuka portal baru penjualan melalui TikTok Shop. Nah, uniknya Gross Transaction Value atau GTV yang suka menjadi indikator kenaikan perusahaan ya, atau misalnya tren dia bagus atau enggak, nih tumbuh atau enggak, itu naik sekitar 20%. Dan bahkan gross revenue-nya itu naik sekitar 18%. Ini gede banget teman-teman, ini termasuk gede banget. Yang artinya kedepannya nih akan ada harapan baru nih buat Goto. Terus juga secara year on year atau YOY, EBITDA-nya itu tumbuh hingga 89%. Ini jauh banget. Yang sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa Goto ini rugi, sering banget rugi. Tapi tiba-tiba ruginya tuh sekarang udah hampir menjadi profit ya, hampir. Itu karena tadi tumbuh 89% itu. Nah, ini tuh kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa sejauh itu sih? Ya karena ternyata itu didorong sama perkembangan payment gateway-nya, itu bisnis BNPL.
buy now pay later. Dan sebenarnya ada satu hal sih yang saya agak takutkan melalui Gotoh ini, karena kan kita tahu ya tadi, saya sempat bilang bahwa sekarang mayoritas dikuasai oleh TikTok atau ByteDance, yang artinya data para pengguna Gojek dan Tokopedia ini ada di mereka juga. Dan mudah-mudahan aja ya, kita berharap mereka nggak masuk lebih jauh dari situ, dan Gotoh ini ngasih pagar di sana supaya data-data ini nggak bocor keluar ke negara lain dan gak disalahgunakan. Harapan saya sih cuma itu. Tapi sisanya ini Gotoh sekarang, tadinya perusahaan yang sering diledekin ya di antara kita para investor saham, sekarang tuh menjadi salah satu yang diperhitungkan karena pertumbuhannya yang luar biasa. Apalagi akan ada RUPS atau Corporate Action di Juni ini, yang artinya keputusan yang ada di sana nanti akan ngedongkrak saham Gotoh lagi. Jadi segitu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan mengenai Gotoh ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, wakil Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.